Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku terkasih, puji Tuhan, kita telah memasuki minggu yang baru di minggu-minggu Pasion ini. Ada baiknya kita mengawali minggu ini, mengawali hari ini dalam kebersamaan kita, dalam persekutuan kita dengan firman Tuhan. Bapak, Ibu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita mempersatukan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, firman Tuhan untuk kita hari ini sebagaimana tertulis di almanak kita Senin 4 April 2022, diambil dari Amsal 30 ayat 8. Namun ada baiknya saya membaca sampai ayat 9. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kita baru merayakan Minggu Judika, dan minggu depan kita akan memasuki Minggu Palmarum. Apa artinya itu? Minggu depan kita diminta ikut serta dalam arak-arakan menyambut kedatangan Yesus menjadi juru selamat kita. Yesus memasuki Yerusalem, tetapi bukan untuk berpesta pora. Yesus masuk ke Yerusalem untuk menyempurnakan karya keselamatannya di kayu salib. Bapak, Ibu, itu sebabnya sebelum kita ikut menyambut kedatangan Yesus, sebagaimana penekanan Minggu Judika, mari Bapak, Ibu, kita pastikan bahwa jalan kita benar. Kita menempuh jalan yang benar, yaitu jalan Via Dolorosa, jalan yang penuh dengan tantangan. Dan di tengah tantangan itu, kita senantiasa berada di jalan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, memastikan berada di jalan Tuhan tentu bukan perkara mudah. Ada banyak tantangan yang harus kita hadapi, yang harus kita menangkan. Ada banyak bujuk rayu dunia ini yang kalau kita lengah, kalau kita lemah, kita boleh tanpa sadar sudah berada di jalan yang salah. Bapak, Ibu, dalam nas kita hari ini, satu tantangan yang harus kita hadapi ialah soal kekayaan atau harta. Ada orang mengatakan menjadi orang kaya dan menjadi orang miskin sama bahayanya. Mengapa demikian? Karena ada sifat jelek dari manusia. Ketika dia kaya, berhasil dan masuk ke zona nyamannya,
dia cenderung melupakan berkat dan pertolongan Tuhan. Dan sebaliknya, ketika dia miskin, ketika dia menderita, gagal dan penuh dengan penderitaan, maka dia cenderung meragukan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu, hati-hati dengan dua kecenderungan ini yang sama bahayanya. Melupakan Tuhan, meragukan Tuhan, akan menggiring kita tidak lagi berada di jalan yang benar. Itu sebabnya Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, dalam nas kita hari ini, sepenulis Amsal ini, sepenulis nasihat ini mengingatkan orang percaya harus punya sikap, punya komitmen yang jelas, yang teguh berhadapan dengan materi, berhadapan dengan kekayaan. Dia dengan tegas mengatakan, kalau kita memohon sesuatu kepada Tuhan, maka memohonlah dalam permohonan yang arif dan bijak. Malah dia dengan ekstrim berkata, mohonkan kepada Tuhan supaya jangan diberikan kekayaan dan jangan pula diberikan kemiskinan. Bapak Ibu, memohon supaya jangan diberikan kemiskinan itu mudah kita pahami. Tetapi memohon supaya jangan diberikan kekayaan, supaya jangan menjadi orang kaya, ini mungkin agak aneh bagi kita. Tetapi dalam nasihat, dalam Amsal ini ditegaskan mengapa dia tidak memohon supaya tidak diberi kekayaan dan kemiskinan. Dia menegaskan, kalau nanti saya kaya, saya boleh melupakan engkau. Dan kalau saya miskin, saya mungkin nanti akan mencuri dan akan mencemarkan namamu. Itu sebabnya dengan arif, dengan bijak, si pengamsal ini mencoba memberikan petunjuk kepada orang percaya. Kalau memohon, mohonkanlah hidup yang berkecukupan. Itu artinya kita ditantang untuk membangun hidup yang berkualitas, hidup yang berkecukupan. Itu artinya menikmati hidup ini apa adanya dan tetap berada di jalur dan di jalan yang benar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, permohonan seperti ini dan pola hidup seperti ini tentu sangat perlu kita renungkan di minggu Pasion ini. Marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kita berpegang teguh dengan Amsal, dengan nasihat ini. Mengapa demikian Bapak Ibu? Seorang etikus, seorang ahli etika bernama Foster berkata, ada 3 hal dalam hidup ini yang sering mengganggu perjalanan hidup kita, yang kalau kita lengah akan bujuk rayunya, kita boleh berada di jalan yang salah. Apa yang 3 itu? Uang, seks, dan kekuasaan. Bapak Ibu, semua orang kalau lengah, kalau tidak kuat, kalau tidak punya komitmen, dia boleh saja akan korban oleh 3 hal ini. Semua orang tanpa terkecuali hamba Tuhan. Ada banyak orang yang menyimpang dari jalan Tuhan karena uang, karena kekayaan, karena seks, dan juga karena kekuasaan.
Itu sebabnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, di Minggu Pasion ini, mari pastikan kita membangun hidup yang berkualitas. Hati-hati dengan roh-roh zaman yang kalau kita lemah boleh merasuki kehidupan kita, lalu Roh Kudus akan undur diri dari kehidupan kita. Apa roh-roh zaman itu, Bapak Ibu? Roh konsumerisme, roh materialisme, roh hedonisme. Ada banyak orang dengan sistem yang mudah, dia boleh saja berbelanja begitu banyak. Pertanyaannya ialah, yang dia belanjakan itu apakah keinginan atau kebutuhan? Sering sekali orang membeli sesuatu bukan lagi karena kebutuhan, tetapi keinginan saja. Itu artinya dia menghambur-hamburkan uang bukan untuk kebutuhan, hanya untuk memenuhi keinginan saja. Lagi-lagi orang seperti itu jatuh ke dalam hidup yang tidak berkualitas, hidup yang tidak arif, yang tidak bijaksana. Mari Bapak Ibu, bangun hidup yang berkualitas, bangun hidup yang arif, berjalan di jalan Tuhan, kuatkan iman, komitmen yang teguh, hingga kita senantiasa setia kepada Tuhan, dan bersama-sama dengan arak-arakan orang-orang yang menderita, yang memenangkan penderitaannya, kita boleh memuji Tuhan, bermazmur, dan membangun hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati.